Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Modric cedera, waktunya Ceballos unjuk gigi. Luka Modric kabarnya mengalami cedera dan harus istirahat selama 10 hari. Menurut laporan Marca, Modric mengalami cedera pinggul usai memperkuat Kroasia di UEFA Nations League. Hal ini bisa menjadi momen Dani Ceballos untuk unjuk gigi. Pria yang pernah dipinjamkan ke Arsenal itu memang masih kesulitan menembus starting 11 sejak berkostum Madrid. Kondisi Ceballos selama jeda internasional juga sebagai pemain yang fit di lini tengah Madrid karena dia tidak membela Spanyol. Antonio Conte tertawakan saran untuk balik ke Juventus. Antonio Conte disebut-sebut sebagai sosok yang tepat untuk memperbaiki Juventus saat ini. Namun sosok yang kini menjadi manajer Tottenham itu menertawakan rumor tersebut. Conte memang punya ikatan emosional yang cukup kuat dengan Juventus, namun ini bukan waktunya untuk bicara Juventus. Antonio Conte punya proyek yang jelas di Tottenham. Dia mendapat dukungan penuh dari pemilik klub Daniel Levy. Saya bahagia dan menikmati waktu di Tottenham. Saya tidak mau mendengar ini lagi karena Anda harus menghormati saya dan pelatih lain, ujar Conte. Gabriel Jesus buka-bukaan, nggak suka gaya main Pep Guardiola. Gabriel Jesus membuka alasan pergi dari Manchester City untuk bergabung dengan Arsenal pada awal musim ini. Jesus secara terbuka mengakui tidak menyukai cara bermain Pep Guardiola. Menurut Jesus, dalam skema Guardiola, seorang penyerang akan jarang melakukan interaksi dengan bola ketika bermain. Sepak bola di Arsenal dan Manchester City berbeda. Di Manchester City, penyerang itu tidak banyak menyentuh bola. Sekarang di Arsenal, saya bebas di lapangan. Saya bermain sepak bola dengan senyum di wajah dan berusaha melakukan yang terbaik, ujar Jesus. Real Madrid segera umumkan kontrak baru Karim Benzema. Kebersamaan Real Madrid dan Karim Benzema nampaknya masih akan berlanjut. Striker tajam itu dikabarkan sedikit lagi akan menaikkan kontrak baru di Real Madrid. Nantinya sang striker akan menaikkan kontrak jangka pendek di Bernabeu. Ia hanya akan diikat hingga tahun 2024 mendatang. Saat ini proses negosiasi sudah berada di fase terakhir, tinggal beberapa detail kecil yang masih harus diurus kedua pihak. Laporan itu mengklaim bahwa Benzema merasa bahagia bermain untuk El Real, ia bahkan menargetkan untuk pensiun di Bernabeu. Lawan Manchester City, ex-Arsenal sarankan Ten Hag cadangkan Anthony. Legenda Arsenal Paul Merson baru-baru ini memberikan saran kepada Erik Ten Hag jelang derby Manchester. Ia menyarankan sang manajer untuk memarkir Anthony di laga ini. Ia menyebut Anthony sejauh ini masih belum terlalu aktif menjaga pertahanan. Sementara ia menilai para penyerang MU wajib hukumnya turun membantu pertahanan. Saya tidak yakin Ten Hag akan menjadikan Anthony starter karena di laga ini pemain sayap MU harus sering turun ke belakang untuk menjaga Cancelo. Manchester City akan membuat banyak sekali peluang di kotak penalti MU. Saya tidak akan terkejut jika Ten Hag memainkan Elanga untuk mengawal Cancelo, ujar Merson. Jadi pemain terbaik MU edisi September, Christian Eriksen super happy. Playmaker Manchester United Christian Eriksen mengaku sangat senang mendapatkan penghargaan pemain terbaik Manchester United edisi September 2022. Ia tersanjung dipilih fans menjadi pemain terbaik Setan Merah. Eriksen pribadi mengaku cukup terkejut mendapatkan penghargaan ini karena ia mengaku tidak pernah mendapatkan penghargaan serupa di klub-klub lain. Saya benar-benar bersyukur dan juga berterima kasih kepada para fans yang telah memilih saya. Saya tidak percaya bahwa ada penghargaan pemain terbaik di setiap bulan, kata Eriksen. Paul Scholes kecam transfer MU. Scholes dikenal selalu memberi perhatian terhadap kinerja Manchester United. Scholes pun kini mengkritik keputusan Setan Merah menggait Sancho dan Varane. Sejauh ini performanya terbilang belum memenuhi ekspektasi. Musim panas tahun ini, Manchester United kembali jor-joran di bursa transfer. Namun Scholes merasa ragu dengan keputusan United menggait Casemiro dari Real Madrid. Saya ingin tahu apakah perekrutan Casemiro itu keinginan pelatih. Jika bukan dan performanya flop, akhirnya pelatih yang akan disalahkan untuk itu, ujar Scholes.
Kakak Ronaldo marah-marah ke fans Portugal. Kakak Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, melabeli fans Portugal sebagai supporter yang tidak berjiwa, bodoh, dan selamanya tidak tahu berterima kasih. Kemarahan Katia ini tentu saja bukan tanpa alasan. Dia tampaknya tidak terima Cristiano Ronaldo mendapatkan kritik dari publik sepak bola Portugal sendiri. Banyak pihak yang ingin agar bintang Manchester United itu dicadangkan. Katia Aveiro pun akhirnya menyerang balik mereka yang mengkritiknya dengan kata-kata pedas yang diunggahnya ke story di akun Instagramnya. Beraninya Erling Haaland cuma jadikan Real Madrid pilihan ketiga. Erling Haaland ternyata hanya menjadikan Real Madrid sebagai pilihan ketiga saat memutuskan untuk pindah ke Manchester City. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh ayah Erling Haaland. Ayah Haaland menyebut kalau Manchester City memang menjadi pilihan pertama karir putranya. Selain Manchester City, Haaland juga mempertimbangkan Bayern Munchen di posisi kedua. Dalam daftar kami, saya pikir City adalah tim terbaik, Bayern Munchen adalah nomor 2. Kami memiliki Real Madrid sebagai nomor 3, Paris Saint-Germain sebagai nomor 4, ujar ayah Haaland. Inter Milan versus AS Roma, Jose Mourinho punya rekor jeblok. Partai Inter Milan versus AS Roma menjadi sorotan penting dalam lanjutan pekan ke-8 Liga Italia. Pelatih AS Roma Jose Mourinho punya rekor jeblok saat bertemu Inter Milan sebagai lawan. Sejak dipoles Jose Mourinho, AS Roma selalu keok dari Inter Milan. Melihat kondisi saat ini, duel akhir pekan nanti menjadi momen terbaik Jose Mourinho memperbaiki rekor jeblok melawan Inter Milan. Materi skuad Roma di atas kertas mengalami peningkatan kualitas dibandingkan sebelumnya. Sebaliknya, Inter Milan sedang goyah awal musim ini. Armada Simone Inzaghi makin gampang didobrak dan dikalahkan musuh. Jamal Musiala diprediksi bakal jadi penerus Lionel Messi. Jamal Musiala terus menunjukkan penampilan yang luar biasa bersama Bayern Munich. Bahkan pada musim ini di usianya yang masih 19 tahun, ia telah menjadi top skor sementara di Bavarian. Penampilan apiknya itu pun mendapat perhatian dari legenda Bayern, Lothar Matthäus. Tak tanggung-tanggung, Matthäus meyakini bahwa Jamal Musiala bisa menjadi pemain top seperti Lionel Messi di masa depan. Apabila ia bisa mempertahankan dan meningkatkan penampilan apiknya di atas lapangan, sementara itu Musiala yang mengetahui bahwa dirinya mulai dibanding-bandingkan dengan Messi coba tetap merendah. Juventus incar Ryan Gravenberch dari Bayern Munich pada musim dingin 2023. Pemain anyar Bayern, Ryan Gravenberch kini sedang diminati oleh Juventus. La Spezia Sinora akan menggodanya untuk segera hengkang dengan memanfaatkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan Ryan pada awal musim 2022-2023 ini. Ryan hanya membuat 8 penampilan dari semua kompetisi dengan total waktu bermain selama 218 menit. Ini juga bukan kali pertama Juve menginginkannya, karena sebelum Ryan gabung ke Bayern Munich, klub asal Turin, Italia itu telah terlebih dahulu tertarik mendatangkannya. Paul Pogba bikin satu janji kepada fans Juventus. Paul Pogba sedang menepi karena cedera meniskus yang dialaminya sejak bulan Juli lalu. Awalnya Pogba menjalani perawatan secara konservatif, namun kemudian naik ke meja operasi pada September untuk memperbaiki masalahnya secara permanen. Pelatih Massimiliano Allegri telah mengatakan bahwa dia baru mengharapkan Paul Pogba kembali di bulan Januari mendatang. Namun Paul Pogba berjanji bahwa dia akan berusaha sekeras mungkin agar bisa kembali ke lapangan secepat mungkin, memperkuat Juventus yang sedang mengalami musim dengan keterpurukan. Merugi 2 triliun rupiah, akankah Inter Milan jual bintangnya di bulan Januari? Inter Milan baru saja mengumumkan kerugian yang angkanya mencapai 140 juta euro atau setara 2 triliun rupiah di musim 2021-2022 kemarin. Berdasarkan kondisi tersebut, sejumlah media Italia pun memprediksi kalau Nerazzurri terpaksa harus menguangkan sejumlah aset berharganya di bulan Januari nanti. Jika mengacu pada pemain-pemain yang terdaftar di skuad Simone Inzaghi saat ini, nama yang bisa saja dilego oleh manajemen Inter adalah Milan Skriniar. Bek asal Slovakia tersebut kebetulan kontraknya tinggal menyisakan 1 tahun lagi, dan sampai detik ini Skriniar belum bersedia untuk memperpanjang kontraknya di San Siro.
Ngeri ingin bikin Barcelona sakit hati, owner PSG siap beli Espanyol. PSG dan Barcelona memang kerap dirumorkan memiliki hubungan kurang harmonis. Kini seperti dilansir Sport, pemilik PSG, Tamim bin Hamad Al Thani, diklaim tengah berencana untuk membeli Espanyol dan menyulap mereka menjadi sebuah kekuatan baru di sepak bola Spanyol. Tujuan utama dari rencana ini adalah sang pemilik PSG ingin melukai Barcelona dan membuat sinar klub berjuluk Blaugrana itu menjadi redup sekaligus kalah bersinar dari Espanyol di Catalan. Selama ini Barcelona memang dikenal sebagai salah satu klub tersukses di Spanyol, bahkan di dunia. Mayoritas warga Catalan pun lebih memilih mendukung mereka ketimbang Espanyol. Bersinar di Barcelona, status Pedri kini gelandang dengan value tertinggi di dunia. Pedri kini berstatus sebagai gelandang dengan value tertinggi di dunia. Sejak bermain untuk Barcelona dalam kurun waktu hanya 2 tahun, Pedri mampu menggandakan value-nya. Berawal dari 15 juta euro pada Oktober 2020 setelah bergabung ke Barcelona. Kini Pedri kembali mencapai peningkatan dari sisi nilai di bursa transfer. Nilai 90 juta euro menjadi contoh terbaik bahwa sang pemain kini telah memiliki status sebagai pemain elit. Peningkatan atau nilai tersebut memperlihatkan bahwa karir Pedri dalam track yang sangat baik. Gelandang Wolverhampton jadi incaran Barcelona untuk gantikan Sergio Busquets. Barcelona bersiap kehilangan Sergio Busquets, mereka pun mengincar beberapa pemain untuk musim depan. Barcelona membidik gelandang asal Portugal yang bermain untuk Wolverhampton, Ruben Neves. Pemain itu diincar untuk jadi bagian Barca pada musim depan. Neves sendiri menjadi salah satu gelandang top di Liga Premier Inggris yang sempat menarik perhatian dari berbagai klub. Ketertarikan Xavi pada Neves benar-benar serius, apalagi masalah di sektor gelandang Barcelona tidak usai-usai. Keberadaan Frenkie de Jong tak cukup membuat nyaman Xavi. Klopp masih beri dukungan penuh pada Darwin Núñez. Striker Liverpool Darwin Núñez akan mendapat dukungan penuh dari manajernya Jurgen Klopp yang akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya menemukan tempatnya di sepak bola Inggris. Klopp mengungkapkan bahwa Núñez benar-benar berbahaya bagi para pemain bertahan dan membuat situasi menjadi kacau. Ia merasa bahwa pemain berusia 23 tahun itu perlu memberikan fokus yang lebih besar pada permainannya. Menempati gaya khas nomor 9, wajar jika dikatakan bahwa kehadiran Núñez bisa menimbulkan masalah besar bagi para bek lawan. Ex-Arsenal ini klaim Saliba mirip Ferdinand, tetapi khawatirkan nasibnya di Emirates. William Saliba sendiri sejauh ini tampil solid di lini belakang Arsenal. Performanya pun membuat ex-back Arsenal William Gallas mengacungkan jempol kepadanya. Gallas juga mengatakan Saliba mengingatkannya pada legenda Manchester United Rio Ferdinand, yang menyebut bek Prancis itu bermain layaknya Ferdinand saat masih muda. Namun demikian, William Gallas memiliki satu kekhawatiran tersendiri soal masa depan William Saliba di Arsenal. Ia mengatakan sekarang ini Saliba tak punya sosok bek senior yang bisa jadi panutan baginya. Diogo Dalot sudah ungkap kenapa dia berhak dapat kontrak baru dari MU. Memasuki tahun terakhir kontraknya dengan MU, Diogo Dalot ingin mendapatkan kontrak baru. Alasannya ternyata sudah dia ungkapkan sejak lama. Bintang 23 tahun itu kini menjadi bagian starting 11 untuk lini belakang MU bersama Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan Tyrell Malacia. Jadi tak heran jika Dalot menginginkan perpanjangan kontrak. Saya selalu mencoba menjadi sedikit lebih baik dalam setiap laga, tetapi saya ingin mengatakan bahwa secara umum saya sudah bermain dengan baik. Menurut pendapat saya berhak dapat kontrak baru dari MU, kata Dalot. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!